Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita merasa berat sekali membuka mushaf Al-Quran? Seakan ada banyak alasan untuk menunda. Padahal hati kita tahu bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup yang paling mulia. Mengapa rasa malas itu muncul? Apa penyebabnya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Mari kita renungkan bersama dengan lembut dan perlahan. Semoga hati kita kembali cinta pada kalam Allah. Pertama, Al-Quran adalah cahaya petunjuk yang tak tergantikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ayat ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap huruf yang kita baca, ada cahaya yang bisa menuntun hidup kita. Namun, mengapa cahaya ini sering terhalang? Salah satunya karena kita menjauh darinya, bahkan tanpa sadar. Kedua, penyebab malas membaca Al-Quran. Pertama yaitu terlalu sibuk dengan dunia. Seringkali kita lebih memilih membuka ponsel berjam-jam daripada membuka mushaf 5 menit saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Kita memiliki waktu, tapi kita habiskan untuk hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, yang kedua, hati yang berkarat karena dosa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, akan muncul 1 titik hitam di hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Semakin banyak dosa, semakin tebal kotoran itu. Hati yang kotor sulit menerima cahaya Al-Quran. Selanjutnya, yaitu kurangnya kesadaran tentang keutamaan membaca Quran. Kadang kita tidak tahu betapa besar pahala membacanya. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga, dampak jika kita malas membaca Quran. Malas membaca Al-Quran bukan sekadar kehilangan pahala, tetapi juga membuat hati gersang. Allah berfirman dalam surah Toha ayat 124, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan menjadi sempit bukan berarti miskin harta, tetapi hati gelisah, pikiran tidak tenang, dan jiwa tidak bahagia. Keempat, bagaimana cara mengatasi rasa malas ini? Berikut ini ada 4 cara mengatasi rasa malas dalam membaca Quran. Yang pertama yaitu, ingat tujuan kita membaca Quran. Bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi karena kita ingin dekat dengan Allah, memahami petunjuknya, dan memperbaiki hidup kita. Yang kedua, yaitu mulai sedikit demi sedikit. Jangan langsung memaksa membaca 1 juz jika belum terbiasa. Mulailah dari 1 halaman per hari. Konsistensi kecil akan menjadi kebiasaan besar. Yang ketiga adalah dengan menciptakan lingkungan yang mendukung. Ikut halakoh, mendengar murotal, dan dekat dengan teman yang gemar membaca Quran. Lingkungan yang baik membuat hati ikut tergerak. Yang terakhir, mohon pertolongan Allah dalam doa. Rasulullah sering berdoa, ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya dada kami, penghilang kesedihan kami, dan penghapus kegelisahan kami. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat sekalian, rasa malas membaca Al-Quran adalah ujian bagi hati kita. Namun, selama kita masih hidup, selalu ada kesempatan untuk kembali mendekat pada firman Allah. Mulailah dari 1 ayat, lalu lanjutkan
sedikit demi sedikit. Semoga Allah melembutkan hati kita, menjauhkan dari kemalasan, dan meneguhkan langkah kita di jalannya. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.